فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum. Lupa ya kita sekarang malam Rabu ya. Iya, Selasa malam Rabu. Ya. Cepat sekali waktu berlalu. Baik. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, ucapan sang penulis semoga Allah merahmati beliau. Tsumma shara hadzal aslu la yu'raf inda aktsari man yad'il ilm. Kemudian jadilah prinsip ini, kewajiban untuk taat kepada pemerintah yang masih muslim, ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Baik. Hunaka ta'ifatun minal ulama zallat aqdamuhum. Di sana ada sekelompok ulama yang kaki mereka tergelincir. Fayarawunal khuruja 'alal hukamil muslimin. Maka mereka berpandangan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang masih muslim dikarenakan kemaksiatannya, kedurhakaannya dan kecurangannya dan ketidakadilannya dan sebagainya. Faminhum Al-Hasan ibn Saleh ibni Hayy. Ma'ruf di dalam masalah fikih, Hasan bin Saleh. Al-Faqih Abu Abdullah Al-Hamdani As-Sawri, Ahadul A'lam, yang salah seorang tokoh yang terkenal dalam masalah fikih. Qala bil Imam As-Sawri rahimahullah, "Dzaka yaras saif 'alal ummah." Orang itu berpandangan bolehnya memberontak kepada umat ini. Ketika umat sudah bersepakat memilih satu pemimpin, boleh diberontak setelah itu. Yakni al-khuruja 'alal wulatiz zalamah, yaitu memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini kesalahan dari Hasan bin Saleh, walaupun beliau adalah ahli fiqih. Wa qala Khalaf bin Salim kana Zaidatu yastatibu man atal Hasan bin Hayy. Dulu Zaidah bin Qudamah, imamun thiqatun sunni, meminta taubat orang yang datang kepada Hasan bin Hayy, makanya Hasan bin Saleh ini. Kalau ada murid belajar kepada dia, kemudian datang ke majelis beliau, maka beliau nuntut dia untuk bertobat. Jangan lagi datang ke majelis orang tersebut karena akan merusak. Dan minimal apa? Akan merusak nama kita sendiri kalau kita belajar kepada orang-orang yang berpandangan sebagai pandangan khawarij. Selesai dari Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Wa minhum, di antara mereka juga Ali bin Abi Thalhah. Ma'ruf, siapa yang enggak kenal ini dari kalangan orang yang belajar agama, banyak meriwayatkan dalam masalah tafsir dari Ibnu Abbas, walaupun tidak dengar dari Ibnu Abbas. Yarwi katsiran an Ibnu Abbas fi tafsir wa lam yasma'hu minhu. Dia banyak meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas, tetapi dia sendiri tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa dia tidak menyebutkan terang-terangan siapa yang menyampaikan antara dirinya dengan Ibnu Abbas itu? Cuma sayangnya di sini apa? Dia adalah ahli tafsir. Qala fihi al-Imam Abu Dawud ma'ruf, kitab apa? Sunan Abi Dawud. Karena ya Saif Ali bin Abi Thalhah ini berpandangan bolehnya melakukan pemberontakan. Selesai dari Mizanul I'tidal. Wa minhum, di antara mereka juga Imran bin Jawad, Abdul Awwam Al-Qattan Al-Basri. Ini sering diulang-ulang nama dia oleh Syekhul Yahya hafizahullah. Untuk apa? Untuk menguji para murid. Siapa ini dan sebagainya. Kadang kunyahnya hampir sama, ternyata orangnya sangat jauh berbeda. Kadang ayahnya sama, tapi ternyata orangnya berbeda. Nama ayahnya sama, ternyata bukan dari satu keturunan dan sebagainya. Afta fi ayami Ibrahim bin Abdullah bin Hasan bi fatwa syadidah. Pada masa pemerintahan Ibrahim bin Abdullah bin Hasan, justru Abdul Awwam ini berfatwa dengan fatwa yang keras. Fiha safkut dima, di dalamnya ada penumpahan darah. Wa qala bihi Yazid bin Zurai' yang dijuluki dengan apa? Dengan Raihanatu Ahli Iraq.
Raihanah, yaitu minyak wangi ahlul Iraq, thiqatun imamun sunni, kana haruriyan ya Rasaif. Beliau mengomentari Abul Awwam tadi, dia adalah Haruri, berpandangan bolehnya melakukan pemberontakan. Ini baru contoh sedikit dari sekian banyak ulama yang tergelincir kakinya sehingga menyelisih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Dan ini menunjukkan memang yang namanya ulama bukan orang yang maksum. Kalau sesuai dalil maka diikuti, kalau tidak sesuai kita doakan ampunan dan kita tidak boleh mengikuti kesalahan dia. Wa hadza khilafu sharihil adillah, dan ini menyelisihi dalil-dalil yang jelas, wa manhajis salaf, dan jalan para salaf. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisq. Ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya penguasa itu tidak boleh dijatuhkan dengan kefasikan dia. Wa amma wajhul makur fi kutubil fiqh. Adapun wajah, kalau wajah dimaksudkan dalam mazhab ini, mazhab itu, yang dimaksudkan adalah ijtihad di salah satu mazhab. Seperti dikatakan Anda Syafi'iyah wajahan. Maksudnya adalah ada dua ijtihad di kalangan Syafi'iyah. Dan memang terkadang terjadi perselisihan di kalangan pengikut Imam Syafi'i dari ahlu Khurasan dengan ahlu Iraq. Bahkan kadang mereka sepakat, tetapi ada satu pendapat yang lain. Ini dikatakan sebagai wajah, yaitu satu ijtihad menjadi satu mazhab di dalam satu tubuh mazhab itu sendiri. Fi kutubil fiqh, di dalam kitab-kitab fiqh, li ba'di ashabina, di sekelompok teman-teman kita, yaitu Syafi'iyah, annahu yan'azil, bahwasanya hakim pemerintah itu boleh dijatuhkan dengan sebab kefasikan dia. Wa hukiya anil Mu'tazilah aidan, dan ini dinukilkan dari Mu'tazilah juga. Fa ghalatun min qailih, maka ini adalah kekeliruan dari orang yang mengucapkannya. Memang ada sebagian orang-orang Mu'tazilah yang secara madhab ikut madhab Imam Syafi'i, tetapi secara akidah tidak. Di antaranya adalah siapa? Al-Qadhi Abdul Jabbar. Assalamualaikum. Dia imam besar madhab Syafi'iyah, tetapi dari sisi akidah adalah Mu'tazilah. Maka dari dia, di antaranya ucapan-ucapan yang aneh dari mazhab Syafi'iyah, menyelisihi kalam Imam Syafi'i sendiri. Mukhalifun lil ijma', kata Imam Nawawi, ini menyelisihi ijma'. Qala ulama, para ulama berkata, wa sababu adamin izalih, dan sebab tidak bolehnya pemerintah yang fasik tadi dijatuhkan, wa tahrimil khuruji alaih, dan sebab diharamkannya memberontak kepadanya, ma yatarattabu ala zalika minal fitan, akibat yang dihasilkan dari perbuatan tadi berupa timbul kekacauan, wa iraqatid dima, dan tertumpahnya darah kaum muslimin. Padahal darah kaum muslimin itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. La zawalu dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli nafsin muslimah. Sungguh hilangnya dunia itu lebih mudah bagi Allah daripada terbunuhnya jiwa yang muslim. Maka ini harus diperhatikan baik-baik demi keselamatan keumuman kaum muslimin, demi keamanan jalan mereka, demi ketentraman kehidupan mereka dan sebagainya. Cuma untuk memperbaikinya bagaimana? Pemerintah kita nasihati dengan baik, dan kita banyak bertaubat kepada Allah dan menasihati rakyat untuk banyak bertaubat atas kesalahan mereka sendiri. Wa fasadi dzatil bain, dan rusaknya hubungan satu sama lain. Karena tidak mungkin pemerintah itu sendirian, akan ada orang yang membela dia dari kalangan tentara, dari kalangan para pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, bahkan dari kalangan rakyat sendiri. Maka akan timbul kerusakan yang luas. Fatakunul mafsadatu fi ajlihi aktsara minha fi baqa'ih, sehingga jadilah kerusakan yang disebabkan dari pencopotan dirinya, pemberontakan terhadap dirinya, itu lebih banyak daripada tetap adanya dia di atas kekuasaannya tadi. Baik, selesai dari syarah Sahih Muslim. Tsumma qala rahimahullah fi nafsi shafhah, di muka surat yang sama 314, qala al-qadhi Qadiyat ini maksudnya apa? Iyad bin Musa al-Yaksudi, iya, dari kalangan Malikiyah. Tapi demikianlah para ulama yang objektif, yang adil. Mereka
tidak ta'assub kepada mazhab tertentu. Selama ini kalimat yang baik, maka mereka pun menukilkan karena masih ulama muslimin. Dan secara umum adalah akidahnya sama secara umum. Wa qad idda'a Abu Bakar ibnu Mujahid fi hadzal ijma'. Abu Bakar ibnu Mujahid menyatakan bahwasanya ini terjadi kesepakatan bahwasanya tidak boleh adanya pemberontakan kepada pemerintah muslimin. Wa qad radda alaihi ba'dhum hada. Dan sebagian dari ulama membantah beliau atas penukilan ijma' tadi. Dengan apa itu? Biqiyamil Hasan, yaitu dengan bangkitnya Hasan ketika memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Wa Ibnu Zubair, dan juga Ibnu Zubair memberontak kepada siapa? Yazid bin Muawiyah. Wa Ahlul Madinah ala Bani Umayyah, dan pemberontakan Ahlul Madinah terhadap Bani Umayyah. Wa biqiyami jama'atin azimah minat tabi'in, dan bangkitnya sekelompok besar dari kalangan tabi'in. Wa sadril awal, dan juga generasi pertama umat ini adalah Hajjaj. Ketika berhadapan dengan Hajjaj, pemberontak terhadap Hajjaj, Ma'a ibnul As'ad, Abdurrahman ibnu al-As'ad, dia adalah ulama, tetapi tergelincir kakinya sebagaimana ulama yang lain. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya pada masa yang pertama belum terbentuk ijma'. Dan ini wajar. Kenapa? Karena sunnah belum dibukukan secara besar-besaran. Beda ketika setelah matinya Hajjaj bin Yusuf, kemudian kemudian kekuasaan dipegang secara bagus oleh siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini yang banyak mematikan mematikan bid'ah Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian beliau memilih siapa? Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi pengganti beliau. Nah, pada masa Umar inilah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan Az-Zuhri untuk mengumpulkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga banyak hadis-hadis yang semula tidak diketahui oleh sebagian ulama jadi diketahui dan mudah untuk dihafalkan. Baik, kita lanjutkan. Wa ta'awwala hadzal qa'il qawlahu, dan orang yang berpendapat apa itu bolehnya melakukan pemberontakan, dia mentakwilkan sabda Rasulullah SAW, yaitu ketika mendiktekan baiat kepada beberapa sahabat, Allah nunazi al-amra ahlah, yaitu kami tidak merebut pemerintahan dari pemiliknya fi a'immatil adl, bahwasanya ini hanya kalau pemerintahannya itu adil, pemimpinnya itu adalah orang-orang yang adil. Tetapi ini tentunya keliru, karena banyak dalil menunjukkan Rasulullah mengatakan tasma' wa tuti' wa in dharabu dhahrak wa akhadhu malak, tetap engkau dengar dan taat walaupun mereka memukul tulang belakangmu dan mengambil hartamu. Menunjukkan bahwasanya kewajiban mendengar dan taat dan setia itu tidak hanya kepada pemerintah yang adil. Makanya beliau mengatakan di sini wa hujjatul jumhur, dan argumentasi mayoritas ulama tentang salahnya para ulama yang keliru tadi itu, anna qiyamahum 'alal Hajjaj laisa bimujarradil fisq, bahwasanya bangkitnya mereka melawan Hajjaj itu bukan semata-mata karena masalah kefasikan. Sebagian dari mereka memang mengkafirkan Al-Hajjaj, seperti yang diyakini oleh siapa? Sa'id bin Jubair. Ketika para pengikut beliau tanya, untuk apa kami memerangi Hajjaj? Beliau mengatakan apa? Qatiluhum ala ta'khiris shalah. Perangi mereka dikarenakan mereka mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya dan dihukumi sebagai kafir. Walaupun ini dibantah oleh Syekhul Islam, bahwasanya semata-mata dia mengakhirkan sholat, selama dia masih sholat itu tidak dihukumi kafir. Makanya sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwasanya nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang mematikan sholat, sebagaimana di Sahih Muslim itu. Ternyata ketika sahabat tanya apa yang harus kami lakukan, bukannya Rasulullah menyuruh untuk mengganti pemimpin itu, tapi beliau mengatakan kalian laksanakan sholat di waktunya, kemudian kalian sholat bersama mereka, karena itu sebagai amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperintahkan untuk memberontak kepada pemerintah yang melakukan kefasikan itu, dosa-dosa besar tersebut, karena tidak sampai kafir. Maka yang rajih dari perselisihan ulama tentang Hajjaj, yang benar dia fasik, bukan sampai kafir. Baik. Bal lima ghayyara min asy-syara', tetapi dikarenakan perkara yang dia rubah dari syariat ini.
wa zahirin minal kufr, dan dari kekufuran yang nampak. Ini menurut pendapat sebagian mereka. Qala al-qadhi Waqil, ada yang mengatakan inna hadzal khilaf kana awalan, bahwasanya perselisihan di kalangan ulama tentang hukum menjatuhkan pemerintah yang zalim, yang fasik, perselisihan ini terjadi di generasi yang pertama. Summa hasala ijma, kemudian setelah itu terbentuklah ijma, kesepakatan alaman il-khuruji alaihim, untuk tidak bolehnya memberontak kepada pemerintah. Wallahu a'lam. Selesai dari penukilan An-Nawawi rahimahullah. Wa qaulul mu'allifi al-Imam an-Najdi rahimahullah fa kaifal amalu bih. Kalau ilmu tidak diketahui oleh mereka, bagaimana mereka akan mengamalkan? Bagaimana mereka akan setia kepada pemerintah kalau mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentang itu? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kerusakan ilmu menyebabkan kerusakan amal. Kalau ilmunya tidak ada, maka amalnya pun menjadi apa? Kacau. Maka dari sini kita tahu benarnya ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya manusia setiap harinya itu dia perlu makan sehari itu makan sekali atau 2 kali sesuai keperluan. Sementara untuk ilmu manusia itu perlu setiap nafasnya. Setiap nafas perlu yang namanya ilmu. Karena setiap detik dia, Allah Ta'ala memiliki hak untuk dia beribadah kepada Allah sesuai dengan kondisi yang ada di waktu tersebut. Maka memang tidak pantas orang meremehkan majelis ilmu dan merasa sudah tinggi ilmunya kemudian berhenti belajar. Ini tidak pantas. Kenapa? Begitu dia berhenti belajar, maka akan nampak kerusakan-kerusakan dari amalannya itu. Baik. Idza fasadal ilmu fasadal amal. Kalau ilmu rusak, maka amalan pun rusak. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin bagi amalan, wa qaidun lah, dan dia adalah pemandu bagi amalan. Wal amal tabi'un lah, dan amalan itu mengikuti ilmu. Wa mu'tamun bihi, dan dia sebagai makmum bagi ilmu. Ini baru sedikit dari sisi sekian banyak sisi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah tentang apa keutamaan ilmu. Ini sisi yang keberapa? Yang ke-73. Masih banyak sisi yang lain. Paling tidak apa? Walaupun kita sudah tahu, tetapi ilmu itu bagaikan apa? Bagaikan air yang menyirami tanaman. Kalau air itu berhenti menyiram, maka tanaman iman pun akan meranggas dan mengering. Dan tidak lama lagi akan mati dan daunnya pun berjatuhan. Baik. Wal ilmu yubna alaihi li'tiqad, dan ilmu dibangun di atasnya keyakinan. Maka kalau orang keyakinan salah, itu menunjukkan apa? Ilmunya ada kerusakan. Wal i'tiqad yu'athir 'alal amal, dan keyakinan itu berpengaruh kepada amalan. Makanya kalau orang amalannya rusak, ini menunjukkan apa? Akidah dia rusak. Akidah dia rusak itu menunjukkan ilmu dia rusak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqalla man tajidu fi i'tiqadihi fasadan. Maka jarang sekali orang yang engkau dapati di dalam keyakinannya itu ada kerusakan, illa wa huwa yadhharu fi amalih, kecuali dalam keadaan hal itu nampak di dalam amalannya. Kalau amalannya jelek menunjukkan akidahnya pasti rusak. Tidak seperti ucapan sebagian orang, yang penting hatinya, walaupun dohirnya kami adalah santai, yang penting hati kami baik. Gimana mungkin hati baik kalau amalanmu adalah amalan yang tidak takut pada Allah? Baik, selesai dari iqtida'us siratal mustaqim. Baik, untuk hakikat ilmu dan ulama bisa insyaallah Allah Ta'ala a'lam.